Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, selamat pagi, semangat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jangan lupa sarapan dengan makanan yang bergizi agar tubuh kita sehat dan imun kita kuat. Sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita membacakan doa sebelum belajar. Yuk kita membacakan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan arti Nabi dan Rasul. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebagaimana yang telah diketahui, rukun iman itu ada 6, yaitu yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul Allah, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam iman kepada qada dan qadarnya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih manusia pilihan dalam kedua bagian, yaitu memilih seorang nabi dan memilih seorang rasul. Dari pengertiannya, nabi adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya tanpa ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Dengan kata lain, nabi hanyalah diberi petunjuk untuk dirinya sendiri. Sedangkan rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi, kalau nabi belum tentu rasul, sedangkan rasul sudah pasti nabi. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pengangkatan rasul berdasarkan pada kehendak dan kekuasaan Allah. Tidak bisa seseorang mengaku sebagai rasul atas keinginannya sendiri. Islam mengajarkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah rasul yang terakhir yang diutus Allah. Oleh karena itu, jika ada yang mengaku sebagai rasul, umat Islam akan melakukan penolakan dan menganggap mereka sebagai orang yang merusak agama. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum mengangkat hambanya sebagai rasul, Allah telah mempersiapkan jiwa mereka dengan berbagai macam cobaan, sampai akhirnya betul-betul sanggup dan siap untuk mengemban amanah kerasulannya dengan segala tantangan yang berat, seperti yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beratnya tantangan yang dialami para rasul dijelaskan Rasulullah dalam sabdanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Mus'ab bin Sa'din an abihi qala qultu ya Rasulullah ayyun nasi
syaddu bala'an. Qala al-anbiya'u thumma amsalu fal amsalu. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Artinya, dari Mus'ab bin Sya'b, dari ayahnya, dia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, siapakah yang paling berat cobaannya? Rasul menjawab, para nabi, kemudian orang-orang yang semisal dengannya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Perbedaannya? Perbedaannya yaitu 1. Nabi berasal dari kata naba yang artinya berita atau informasi. Sedangkan Rasul berasal dari kata rasala yang artinya utusan atau penyampaian. Nomor 2. Nabi tidak berkewajiban menyampaikan wahyu kepada umatnya, sedangkan Rasul mempunyai kewajiban menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nomor 3. Nabi melanjutkan syariat yang disampaikan Nabi sebelumnya, sedangkan Rasul membawa syariat baru. Yang keempat, Nabi tidak memiliki sifat tabligh, sedangkan Rasul memiliki sifat tabligh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebagaimana diketahui jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Tapi, tahukah kalian berapa jumlah Nabi dan Rasul seluruhnya? Tentu, yang lebih mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi berkaitan dengan jumlah Nabi dan Rasul tersebut, Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadisnya, yang artinya dari Abu Dzar, ia berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, berapakah jumlah para nabi? Beliau menjawab, jumlah para nabi sebanyak 124.000 orang, dan diantaranya yang termasuk Rasul sebanyak 315 orang. Suatu jumlah yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis di atas, telah jelaslah bahwa jumlah nabi adalah 124.000. Dan di antara jumlah tersebut ada para rasul, yaitu 315 orang. Yang disebut dalam Al-Quran jumlah 25 orang dan 5 diantaranya bergelar ulul azmi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.